Infinity 374 ya. Kita akan membahas mengenai edukasi ilmu ekonomi politik. Saya berpikir ya, kita sudah 3.700 menit memberikan edukasi. Maka saya rencana untuk menutup channel ini ya, karena beberapa alasan lah ya. Yang pertama adalah kenapa saya kok dinilai ya, agak berani dalam bersuara. Jadi begini, ini adalah edukasi karena saya memiliki keilmuan yang cukup untuk bisa memberi opini yang agak keras. Tapi masyarakat umum jangan dicoba, karena nanti Anda ditangkap sama tukang siomay yang nunggu di depan, gitu loh. Itu pertama ya, sehingga saya itu ingin rencana untuk menutup channel edukasi ini. Kedua, kondisi di perpolitikan luar negeri internasional itu lagi panas. Kenapa? Anda bayangkan saja ya, Presiden Cina itu Xi Jinping itu dicopot oleh siapa? Dicopot oleh tentara Cina. Jadi Xi Jinping itu bukan tentara, dia sipil, dia gubernur tadinya. Jadi yang mencopot siapa? Yang mencopot ya tentara, kalau kata kita ya TNI. Tuh. Nah, kok Xi Jinping bisa kuat? Xi Jinping itu didukung oleh 1 juta parcok atau polisi. Nah, sama di Indonesia juga sama, modusnya sama. Jadi cara-caranya sama. Xi Jinping itu didukung oleh orang-orang kunci yang dari Fujian. Fujian itu kalau kata kita itu provinsi paling timur ya. Kalau kita di Indonesia itu orang Ambon lah. Nah itu Xi Jinping. Nah sekarang semua polisi-polisi, jenderal-jenderal, gubernur-gubernur, kepala partai, kepala cabang partai yang berafiliasi dengan Fujian sudah beberapa dibunuh. Nah, sehingga lagi dibersihkan, dan di Beijing itu sudah ada tentara pengamanan yang siap untuk menangkap orang-orang yang dinilai pro Xi Jinping, sehingga Xi Jinping sekarang sudah mengundurkan diri. Istri-istrinya sudah diculik oleh ada yang bilang ada di Amerika, ada yang bilang ada di Rusia. Istrinya banyak ya, jadi ada 2 kalau nggak salah. Nah itu anaknya juga sudah di di tahanan rumah lah di Amerika, dan mamanya Xi Jinping udah meninggal, udah mati, terbunuh ya. Jadi yang di Rusia itu orang-orang geng Fujian ya. Kalau di Indonesia itu disebut geng Solo. Nah kok dilalah ya, apa yang terjadi dengan Xi Jinping copot itu bersamaan dengan Jokowi sakit imunitas. Apakah itu bersamaan, operasinya bareng atau tidak, ya kita nggak tahu, tapi kejadiannya bareng, kenyataannya bareng. Cuman di sini udah keburu pilpres, udah keburu ganti presiden gitu loh. Kalau di Cina kan nggak ada ganti presiden, dia udah jadi presiden seumur hidup, Xi Jinping. Nah, dengan adanya proses Xi Jinping itu jatuh ya, maka gejolak politik itu nular ya, seperti di Thailand itu langsung terjadi, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan Perdana Menteri di Thailand. Sekarang jadi seperti itu ya, sebagian dari penjelasan Pak Gun itu. Ini orang-orang ring istana. Jadi ini apa yang disampaikan Pak Gun itu benar, ada operasi ya tingkat super elit ya, tingkat tinggi super elit. Ini sama kejadiannya
itu ketika Cina itu mulai goncang, maka negara-negara di bawah naungan Cina pun akan goncang seperti Thailand, Hong Kong, Taiwan. Itu nanti terjadi kegoncangan, pasti itu terjadi. Ini contohnya para pemirsa, skandal politik goncang Thailand, Cina tak tinggal. Nah sebenarnya skandal telepon yang bikin PM Thailand diskors, skandal percakapan telepon ya. Ini gejolak-gejolak Thailand, diskors sestan telepon bocor. Nah, kan protes Thailand lantaran desak ribuan warga mundur, nih ribuan warga mendesak. Nah, ini contoh, ini juga akan terjadi di negara kita, ini pasti sudah, karena ini operasi tingkat tinggi. Makanya sakitnya Pak Jokowi itu sebenarnya ya sama kejatuhannya Khomeini juga, karena ini elit global, jadi permainan elit global. Nah elit global apakah negara kita juga ada, atau petinggi-petinggi kita ada yang juga bagian dari elit global? Bahkan boleh dikatakan petinggi, ada orang kita lah yang bagian dari petinggi elit global. Kenapa kok bisa bersamaan operasinya? Ini kan nonaktif, padahal baru ketemu Pak Presiden Prabowo kan. Nah, ini publik harus terbuka matanya, mata mindsetnya ya. Jadi selama ini di atas langit masih ada langit. Ini juga termasuk buzzer-buzzernya Projo ini. Nanti di ring Projo itu akan dioperasi sama seperti di Cina ya. Iya. Karena mereka sudah diperingatkan. Ini contoh. Rajanya lagi di Bali, lagi di jalan-jalan ke Bali, Raja Thailand. Ya. Dilalah ya, apa yang terjadi dengan Xi Jinping copot itu bersamaan dengan Jokowi sakit imunitas. Apakah itu bersamaan, operasinya bareng atau tidak, ya kita nggak tahu. Tapi kejadiannya bareng, kenyataannya bareng. Cuman di sini udah keburu pilpres, udah keburu ganti presiden gitu loh. Kalau di Cina kan nggak ada ganti presiden, ya, di tahanan rumah lah di Amerika, di timur. Gitu. Istrinya banyak ya, jadi ada 2 kalau nggak salah. Nah itu anaknya juga sudah di mana ya, di tahanan rumah lah di Amerika, dan mamanya Xi Jinping udah meninggal, udah mati, terbunuh ya. Jadi yang di Rusia itu orang-orang geng Fujian ya. Kalau di Indonesia itu disebut geng Solo. Nah kok dilalah ya, apa yang terjadi dengan Xi Jinping copot itu bersamaan dengan Jokowi sakit. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada pembersihan ya, karena sudah diperingatkan berkali-kali ya untuk buzzer-buzzer Jokowi. Ya karena ini urusannya urusan bukan kecil, tapi internasional. Pasti nanti dibersihkan buzzer-buzzer Jokowi yang membela Jokowi mati-matian, pasti akan dibersihkan. Itu saya jamin 100%. Akan ada pembersihan sama seperti yang dilakukan di Cina. Karena ini rentetannya itu berkaitan dengan dunia internasional. Jadi bukan operasi Indonesia untuk wilayah Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Sama seperti Iran tadi saya sampaikan, turunnya ya kan Khomeini juga karena perintah. Karena ini hubungannya kemonarkian, kekaisaran, antar kekaisaran. Jadi ini sudah jelas bahwa yang disampaikan Pak Gun, ring istana Pak Gun itu ring istana dari kelompok 9 naga kekaisaran Cina yang mengamati, memantau. Makanya beliau menulis buku itu tidak ditangkap, berani seperti yang dikatakan. Kalau nggak ada istana nggak mungkin. Nah istana ada 2, istana presiden NKRI dan istana kekaisaran, kerajaan dulu, kemonarkian. Jadi kalau orang istana itu negara NKRI menangkap orang istana kerajaan dulu atau keraton nggak mungkin. Tapi kalau keraton menangkap orang istana negara itu pasti bisa. Beda kedudukan. Seperti itu yang dijelaskan di video kesempatan kali ini. Edukasi juga. Kita lanjutkan lagi ya, nanti apa penjelasannya. Nah kalau misalnya kulit Anda itu melepuh ya, radang ya, bernanah ya di sini ya, itu nggak bisa sembuh ya, tetap jadinya jadi kayak martabak gitu ya. Saya jelaskan bahwa Anda jangan ingin mencoba seperti saya misalnya ya, dalam menulis buku seperti ini, contohnya buku
mafia Bank Indonesia, ya, terus mengenai The Java's Bank, Dana Rasa, dan sebagainya. Ini adalah buku-buku untuk orang yang mengerti ilmu. Maksudnya gini, gampang ya. Kalau ada naik tangga ya, ada jadi bupati, terus jadi gubernur. Contohnya Prabowo kepengen jadi presiden, tapi nggak dikasih duit. Itu duitnya dia dirampas. Ya. Nah, duitnya dikemanain? Duitnya dikasih orang Jokowi ini, orang yang Solo ini. Jadi sekarang duitnya dipegang Jokowi. Jadi kenapa kok duit itu ada di geng Jokowi, di geng Solo? Makanya saya sampaikan ya bahwa ini erat kaitannya dengan Kasunanan Surakarta. Ini yang belum dipahami para petinggi-petinggi, bahkan publik ya. Kalau petinggi pejabat negara pasti sebagian yang tahu, terutama di kalangan militer itu pasti tahu tentang hal ini, karena ini berhubungan dengan keraton. Nah, lalu apa nih? Kemudian ini saya lihat ya, jadi ini biar publik juga paham ya. Ini edukasi juga, edukasi. Jadi di channelnya kalian bisa lihat nanti yang lebih jelas ya, di channelnya Pak Gun, politik ekonomi historis ya, ekonomi kita. Ini di sini ada sejarah The Java Bank. Pagi kita lanjutkan pembahasan buku ya. Buku saya yang koalisi dengan Mataram. Lagi kalau nggak keturunan Mataram asli, jadi pada waktu panen bahasa Melopati pasti ditangkap. Tapi kalau keturunan berjuang, Mataram asli, keturunan raja ya, darah biru, terus masuk. Dan mereka baru ya, menang, konflik lah, ngelihat aja nggak berani kan. Ya, Diponegoro dan sebagainya, itu konflik antara Belanda dengan Mataram. Nah, tapi kuncinya adalah ada 3 nih. 1, yang mentasbihkan Raja William Orange, jadi William jadi raja Belanda, itu adalah Raja Mataram. Ini menariknya. Jadi ada hubungannya dengan perusahaan Astra. Sekarang ya, Donald Trump itu utangnya Astra ya, pemilik Astra. Makanya dulu saya memanggilnya Om Willy. Jadi kenapa saya memanggil Om Lim Sulyong juga saya tidak boleh memanggil ini. Saya memanggilnya harus Om Lim. Jadi memanggilnya Om Lim. Ya kan? Om Lim dan Om William. Itu yang pemilik Astra dan pemilik BCA. Jadi ada sejarah, makanya saya berani menyampaikan juga kan. Indonesia ternyata hartanya The Java's Bank ini ya, kan waktu itu diserahkan ke MacArthur kan. Nah, pada waktu Belanda itu, jadi ini hanya orang-orang keraton yang tahu simbol tangan yang ada di buku. Simbol tangan segitiga ini itu yang tahu hanya orang-orang darah biru keraton, turunan raja, yang tahu simbol tangan. Ini kan yang meminta ya kan Dana Rasa. Ini orang-orang amanah Dana Rasa. Jadi simbolnya tangannya itu para raja itu akan sama. Itu pesan kepada raja tertinggi. Ya kan. Itu ada persatuannya itu. Itu tangannya ya, gambar tangannya yang dipegang Pak Gun ini. Fotonya kan tangannya. Nggak ngaku kemerdekaan Indonesia, terjadi perang oleh Amerika. Gini deh ya. Sekarang gini, akadnya Jenderal MacArthur itu diratifikasi aja, dibuat perjanjian lah dengan Soekarno. Kenapa Soekarno? Karena The Java's Bank waktu itu sudah bergabung di Republik. Di sini yang saya maksud yang disebut harta Soekarno itu karena ya itu tadi jejaknya Pak Karno dulu menyembunyikan beberapa ya akun bank. Makanya Pak Karno dulu menikah banyak itu dengan beberapa wanita luar negeri ya. Ini kasusnya kan. Jadi kalau orang belum memahami tentang dibalik sisi gelap Pak Karno ya di sini. Jadi makanya ya kita tahu anaknya Ratna Sari Dewi yang sekarang hidup di Amerika kalau nggak salah itu memiliki yayasan besar. Nah yayasan itu dari mana duitnya kan? Nah makanya kenapa sampai sekarang PDI masih kuat ya kan? Ya karena ada dukungan dari Pak Karno di belakang.
Jadi banyak yang belum paham. Ini sudah politik tingkat tinggi ya, tertinggi, ini bukan tinggi. Karena antar kerajaan nanti ya, antar keraton antar raja yang berbicara. Kalau bukan raja atau keluarga raja atau yang duduk di pemerintahan kerajaan keraton tidak mungkin memahami hal ini. Jadi hanya orang-orang yang memiliki jabatan di keraton itu pasti memahami konflik tentang sejarah ya, jatuh bangunnya pemimpin republik negara, sebuah negara, dan kemudian tentang anggaran atau dana-dana yang digunakan untuk mengoperasikan negara kan gitu. Nah, tahun 63 ya Soekarno udah ngepot, digantilah dengan Soeharto. Nah, tahun 98 akadnya The Java. Jadi saya sukanya bahasa dari 9 naga kekaisaran Cina itu, saya senangnya yaitu bahasanya orang-orang keluarga kaisar itu bahasanya ngepot. Soekarno ngepot kan. Soekarno ngepot. Aspek. Nah, kalau nggak orang-orang kekaisaran keluarga raja ditangkap mereka. Kalau keluarga raja dan punya kedudukan di dalam pemerintahan kerajaan atau keraton, dia memiliki jabatan strategis pemerintahan, ya nggak mungkin kan. Itu dicabut. Dan Prabowo nggak tahu kenapa dia diusir dan diceraikan. Dia nggak tahu. Dia pikir dia yang salah. Bukan. Yang salah itu Soeharto. Karena pada waktu Soeharto turun, dia menandatangani. Karena Butin dari Solo, dari Surakarta, dan bapaknya dulu merupakan adipati, bukan raja ya, adipati. Nah, kedudukan Butin, bapaknya Butin itu masih ada lagi. Makanya kita bisa tadi sampaikan ya bahwa kenapa akhirnya ketika anak-anaknya Pak Harto itu mulai nggak karuan menggunakan dana-dana itu, dimarahinlah Butin dulu. Nah, Butin dimarahin agar hati-hati. Contohnya Taman Mini itu ya, pembangunan Taman Mini itu menggunakan dana keraton juga, tanah-tanahnya. Jadi banyak ya. Nah, jadi itu sejarahnya panjang, nanti kita uraikan lagi. Tapi ini yang saya maksud trigger dari channel-channel saya kan, itu bahwa Pak Gun dari kekaisaran Cina, dari keluarga kaisar Cina, makanya dia bisa bercerita mendapatkan informasi dari intelijen keraton atau intelijen kekaisaran Cina ya, langsung dari sana tingkat tinggi. Makanya dia tahu Xi Jinping presiden Cina dicopot. Nah, Cina goyah. Nah, kalau kita dalam kedudukan perang kemarin, apakah Cina dan Rusia akan membantu Iran? Saya sudah sampaikan, Cina nggak mungkin, apalagi dalam kondisi pemerintahan yang sedang goyah. Nah, makanya kan akhirnya dibuka di situ bahwa perintah kalau Amerika ingin menjadi penguasa dunia ya tidak hanya Iran yang dibom, tapi Cina sekalian menjadi target nuklirnya kan gitu loh. Nah, ini perintah kalau memang Donald Trump berani kan gitu, karena pemerintahan Cina lagi goyah. Nah, kesempatannya jadi langsung seperti ini disampaikan. Surat utang, dia udah ngabisin duit 5 triliun dolar, sehingga seluruh harta keturunan Soeharto sampai 3 turunan ya, Soeharto, anaknya dan cucunya, itu akan dirampas. Nah, Prabowo diselamatin karena sebelum kutukan itu ada, sebelum itu terjadi, Prabowo udah diceraikan, sehingga dia 27 tahun dia bebas. Nah, dia balik lagi ke istana. Begitu masuk ke istana, hari pertama apa yang terjadi? Kutukan Soeharto itu datang. Kutukan Soeharto itu apa? Ada 2. 1, tagihan utang Soeharto 5 triliun itu tiba kepada keturunan Joyo Hadikusumo. Nah, ini sekali lagi bagi pendukungnya Prabowo yang mengatakan Prabowo punya duitnya Prabowo banyak, itu salah. Karena dari mulai kasusnya Joyo Hadikusumo, bapaknya sebagai duta besar di Malaysia yang menggelapkan dana dunia, anggaran besar, dana hibah dari kerajaan Inggris, dulu disembunyikan. Makanya termasuk Sudrajat Jiwandono, kemudian Tanoto Sunoto itu menggunakan dana-dana dari Sumitro Jaya Hadikusumo untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Hasim Joyo Hadikusumo. Makanya kalau dikatakan
Prabowo itu punya duit, ya itu duit utang. Makanya 10 perusahaan Prabowo tidak beroperasi. Bahkan HPH-nya sudah mau dicabut, sama yang lagi diincar, yang lagi dicari oleh intelijen dunia itu tentang dari mulai Sumitro Joyo Hadikusumo itu menyembunyikan dana hibah sehingga menimbulkan pemberontakan persemesta. Nah itu kan dananya sebagian digunakan untuk memberontak Pak Karno. Dan ini orang-orang kerajaan ini yang bekerja nanti, orang-orang kerajaan, jadi orang-orangnya raja, ya Raja Nusantara gitu, tentu atas perintah Raja Nusantara. Nah itu nanti beroperasi mulai penyelidikan dari mulai NKRI berdiri. Jadi harta-hartanya Pak Karno nanti ditelusurin. Jadi jangan bangga kalau mereka memegang harta Pak Karno, justru kalian akan ditangkap nanti gitu. Karena itu Soekarno menyembunyikan hartanya, dipecah surat-suratnya itu, dipecah. Nah, makanya saya kemarin sampaikan kepada seseorang, hati-hati, karena itu ada operasi tingkat tinggi itu. Makanya ini edukasi bagi publik bahwa selama ini NKRI itu berdiri atas hartanya adiknya, ponaannya, semua sampai kepada cucu habis. Ya, sampai pada cucu Joyo Hadikusumo. Jadi seperti itu, nanti kita bedah lagi nanti ya di lain kesempatan. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam Sri Rahayu.